Education Video Islam Empire Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak di Indonesia pastinya memiliki latar belakang. Lalu, apa latar belakangnya? Kerajaan Demak merupakan kerajaan besar di Jawa setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa karena menjadi pusat penyebaran agama Islam. Sebelumnya, Kerajaan Demak merupakan Kadipatian atau Kadipaten Fazal dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak sendiri didirikan oleh Raden Fatah sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berperan besar dalam proses Islamisasi pada masa itu. Raden Fatah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Titik sosoknya merupakan pemimpin dari Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Raden Fatah, Demak berhasil memiliki pelabuhan besar yang dapat berfungsi sebagai penghubung transportasi bagi pedagang dan juga nelayan. Pati Unus atau Pangeran Sabranglor. Setelah kepemimpinan Raden Fatah berakhir, kekuasaan diambil alih oleh Pati Unus atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sabranglor. Pada masa kepemimpinannya, Demak berhasil memimpin penyerangan terhadap Malakatitik, namun Pati Unus meninggal dunia tak lama setelah keadaan Fatah. Setelah dua adipati tadi menjabat sebagai raja di Kerajaan Demak, maka ada dua adipati lain yang menjabat sebagai Kerajaan Demak selanjutnya. Yang ketiga adalah Sultan Trenggono yang memimpin setelah Pati Unus wafat, dan yang terakhir yaitu Sunan Prawoto sebagai putra sulung dari Sultan Trenggono Taman Sunan Prawoto. Masa pemerintahan politik Kerajaan Demak. Pendiri Raden Fatah sekitar tahun 1478 sampai 1518. Keturunan dari Raja Majapahit terakhir dan keturunan Tionghoa. Sistem pemerintahan monarki Islam dengan raja disebut sultan. Pusat pemerintahan kota Demak sekarang di wilayah Jawa Tengah. Peran Wali Songo sangat besar dalam pembentukan dan penyebaran Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan perlautan. Pada masa itu, Kerajaan Demak juga merupakan kerajaan yang cukup kuat di Jawa. Perdagangan maritim letak Kerajaan Demak sangat strategis, yaitu berada pada jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonar. Para wali tersebut memiliki peran yang penting pada masa perkembangan Kerajaan Demak, bahkan para wali tersebut menjadi penasehat bagi Raja Demak. Dengan demikian, terjalin hubungan yang erat antara raja atau bangsawan, para wali atau ulama dengan rakyat. Hubungan yang erat tersebut tercipta melalui pembinaan masyarakat yang diselenggarakan di masjid maupun pondok pesantren, sehingga tercipta kebersatuan atau ukhuwah Islamiyah. Demikian pula dalam bidang budaya, banyak hal yang menarik yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Demak. Salah satunya adalah Masjid Demak, di mana salah satu tiang utamanya terbentuk dari pecahan-pecahan kayu yang disebut Soko Tatal. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga. Pertama, Masjid Agung Demak. Masjid ini didirikan pada tahun 1478. Adapun sosok pendirian dari Masjid Agung Demak ini adalah Wali Songo. Kedua, Saka Tatal Beduk dan Kentongan. Selanjutnya ada Saka Tatal atau tiang Masjid Beduk dan kantornya yang terdapat di dalam Masjid Agung Demak. Seluruh benda tersebut juga dibuat oleh Wali Songo. Khusus untuk Saka Tatal berjumlah 4 tiang yang utama ada di dalam masjid tersebut. Ketiga, pintu beledek. Kemudian ada juga pintu beledek atau disebut juga sebagai beledek atau petir. Berbeda dengan Saka Tatal Beduk dan Kentongan yang merupakan buatan dari Wali Songo, pintu beledek atau petir ini dibuat oleh King Ageng Selo. Keempat, dampak kencana. Peninggalan Kerajaan Demak lainnya yaitu ada dampak kencana yang dikenal sebagai Singgasana Raja atau Sultan Namun. Dampak bencana saat ini digunakan sebagai mimbar untuk khotbah di dalam masjid. Masa kemunduran dan runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 Masehi dalam pertempuran melawan Kerajaan Pajajaran. Penerusnya, Sultan Prawoto menghadapi pemberontakan dari area pemenangnya, putra dari Pangeran Sekar Ing, adik tiri Sultan Trenggono. Arya Penangsang rasa berhak menjadi kaya karena ia adalah putra sulung dari Tangerang yang merupakan saudara kandung Raden Fatah.
Pertikaian ini berlangsung sengit hingga akhirnya Sultan Perawatan berhasil membunuh Arya Penangsang dengan bantuan Joko Tingkir, Ratu Kalinyab, dan Sunan Kudus. Namun kemenangan ini tidak berlangsung lama. Joko Tingkir yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono dan penguasa Kadipaten Panjang mengkhianati Sultan Prawoto dan membunuhnya pada tahun 1561 Masehi. Joko Tingkir kemudian menaikkan kekuasaan ke Panjang dan menobatkan dirinya sebagai raja dengan gerak Sultan Adi Wijaya. Dengan demikian, Kerajaan Demak berakhir dan digantikan oleh Kerajaan Panjang sebagai kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa.